Mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengakui segala kesalahan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kami semua dalam perjalanan hidup kami untuk saling mengasihi. Secara istimewa telah memanggil para rasul untuk mewariskan iman kepada kami, dan juga kami hamba-hamba telah Kau panggil berkumpul di sini. Kau telah juga memanggil kami untuk mewartakan kerajaan-Mu. Maka telah senantiasa hadir bersama kami secara khusus dalam kegiatan kami ini, agar Roh-Mu lah yang senantiasa merajai hati kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selamat malam untuk kita semua. Para pastor, terutama pastor Simamata, Petrus Simamata yang hadir sebagai narasumber untuk kita. Kemudian Pastor Fadil, Pastor Jamnes, para suster, dan juga anggota DPP, pengurus rayon, pengurus taksi, dan juga pengurus lingkungan, serta seksi-seksi di DPPH. Terima kasih banyak atas kehadiran kita dalam rapat paripurna tahun 2024 ini. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan, bahwa tema pertemuan kita adalah umat Katolik yang berpartisipasi sesuai dengan apa yang digemakan di Kuskupan kita tahun 2024 ini. Maka saya melihat bahwa kehadiran kita hampir 90%, ya. Ditakdirkan 155, maka yang hadir kalau saya lihat itu 145. Iya, sesuai dengan data yang ada. Maka dengan data yang ada hampir 90%, maka saya ingin bertanya, apakah kita membuka rapat paripurna ini? Membuka? Baik. Berdasarkan suara yang sudah disampaikan, maka saya sebagai pastor paroki membuka rapat paripurna ini secara resmi. Pemahaman yang ke-16 kami bersukacita. Kami rasa juga pastor bersukacita pada hari ini. Kami umat ini di sini sebagai tanda sukacita atas ulang tahun Mama Pastor. Kami sampaikan makanan amang. Makanan ini ada orang Batak Toba, ada dikemas, diletakkan di nasi supaya pastor tetap bersukacita dalam pelayanan, gembira selalu, kamu senantiasa sehat-sehat dalam berkat Tuhan. Sekali lagi pastor, selamat ulang tahun, selamat pesta umat yang ke-16. Mari tepuk tangan kita untuk pastor. Nanti malam kita rayakan ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, ini ada para pastor juga ya, pastor paroki yang baru ulang tahun. Ini agak beda di sini ya. Ada pastor merah, satu putih. Kenapa pastor James putih di sini? Foto lama karena dia lebih suci kata pastor Paul.
Ya, ulang tahun yang ke-16 Pastor ya. Selamat ulang tahun imamat ya, ulang tahun imamat bukan kelahiran. Kalau kelahiran udah aneh kan 16 tahun Pastor paroki kita. Ya. Baik, saya beberapa stasiun sudah saya kunjungi. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Nama saya Petrus Simarmata. Petrus Simarmata, asal saya dari Silalahi. Mama saya Silalahi, Sidabuta. Ya, saya tinggal di Medan, di Keuskupan. Bagian saya, tugas saya di tim program pastoral Keuskupan, disingkat TPP. Ya, TPP, tim program pastoral Keuskupan. Dan tiap tahun kami bekerja di sini, walaupun belum optimal, belum maksimal, melakukan evaluasi di setiap paroki. Tadi sudah disampaikan, rapat presidium sudah ada evaluasi kan. Lalu saudara uskup yang terakhir sebenarnya meminta setelah penuh 1 tahun, paroki juga membuat evaluasi. Karena ketika presidium masih ada, termasuk paripurna ini bagian dari program 1 tahun. Maka ini tanggung jawab dari DPP dan TPP paroki nanti. Baik, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, ini kita mendengar sejenak fokus pastoral Keuskupan. Ini sudah tahun yang ke-7 ini kan. Mulai dari awal dulu ada namanya fokus pastoral keluarga berdoa. Kemudian keluarga rukun. Keluarga masyarakat. Yang keempat keluarga dan yang kelima keluarga sumber panggilan. Baik. Bersyukur kita Bapak Ibu, kalau mau saya katakan keuskupan kita dalam hal ini walaupun belum maksimal sudah ada tertata. Kenapa? Karena setiap paroki itu punya program dan terlapor ke keuskupan. Ya, semua paroki. Tidak semua keuskupan seperti ini. Dan program itu dilihat oleh keuskupan, dikembalikan lagi. Maka sudah ada koreksi kan atas program kita. Tapi saya tadi berapa program belum terlaksana Pastor? Ada di 5. Karena kesibukan katanya memang. Kalau sibuk apa boleh dikatakan? Terbentur dengan berbagai jadwal benar ya. Karena cukup repot juga paroki. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Katolik yang berpartisipasi tahun lalu umat yang bersekutu. Ya kalau kita dengar kata partisipasi biasa kita pakai ya. Ada partisipasi benar kan? Sering didetikkan dengan apa juga, entah iuran entah apa segala macam. Ya. Tapi ini yang mau kita dalami sejenak pada malam hari ini. Waktu disiapkan sebenarnya 2,5 jam untuk 2 materi kan? Tapi di 2 materi kita lihat nanti apakah bisa 1/2 jam. Dari umat kita. Terima kasih Pastor James untuk Pak Tambunan ya. Untuk baptis dan baptis darurat, saya katakan siapapun boleh melakukan baptis darurat, bahkan yang tidak beragama, bahkan Islam. Yang penting, ini yang penting syaratnya, dia tahu cara baptis Katolik dan melakukan seperti yang dilakukan Katolik. Jadi misalnya kalau ada orang Islam di situ, hanya dia di situ, tapi dia pernah tahu tentang baptis Katolik, dan ada orang yang ditahunya itu mau mati, pernah meminta baptis, dia bisa membaptis. Ya, asal menggunakan tadi, tahu dia baptis Katolik. Ini yang saya pelajari ya. Tapi tentu itu kasus-kasus yang luar biasa, jarang itu ya terjadi. Tapi dalam keluarga siapa yang bisa melakukan? Ketika siapa pun bisa saya katakan, yang penting dia tahu cara melakukan itu dan dia menghendaki melakukan itu. Jadi bukan main-main.
Karena baptis kendati tahu caranya, kalau main-main itu tidak sah kan? Sama seperti guru baptis dipilih nanti bisa dipilih kan? Dibaptis air, baptis Roh Kudus, apakah itu sah? Tidak, karena itu tidak ada maksudnya membuat baptis Katolik, hanya sebagai pertunjukan. Nah, jadi siapapun yang memiliki kehendak, yang tahu cara membaptis itu bisa, gitu ya. Karena itu baptis itu demi keselamatan, tak perlu dicari yang lain. Padahal ini nyawa sudah mau mati, karena demi keselamatan segitu ya. Tapi jangan diusahakan darurat terus biar membaptis. Biar pernah misalnya, ya jangan begitu ya. Yang kedua, doa syukur agung gereja Medan ini mengikuti tradisi Roma. Di Roma juga seperti itu, bahwa ketika konsekrasi itu berlutut kan. Sebelum pastor itu mengambil roti, kita sudah berlutut kan? Sebenarnya berlutut. Lalu ketika anamnese, agunglah baru berdiri. Dalam hal itu, saya kira itu yang diajarkan komisi di Turki. Ya, ini perlu juga seragam kita, karena hal kecil itu bisa membuat apa? Tidak apa kan? Jadi terganggu iman orang. Nah, saya tidak tahu, ini yang saya tahu dari komisi di Turki, saya tidak tahu. Kalau paroki menetapkan lain, saya tidak tahu. Ya, tapi saya nanti tetap ada dari paroki lah, searah kita sama kita ya, dari paroki katekisnya bagaimana. Itu. Lalu ibadat tadi, memang dalam gereja sebenarnya tidak ada ibadat ekumenis. Tapi karena kita ada bersama orang lain, kita harus terlibat memimpin ibadat. Maka sejauh mungkin kalau dari saya pribadi, saya katakan, karena itu kalau kita anggap itu resmi, kita pakai juga tidak apa-apa. Kalau kita anggap itu, ya kita sebagai Katolik, petugas liturgi, saya kira pantas. Saya tidak tahu kebijakan paroki. Saya kembali ke paroki ya. Paroki harus memberi aturan, misalnya dibicarakan dalam sermon, begini kami buat, tidak boleh, begini buat, tidak boleh. Dalam arti itu ya. Artinya karena tidak ada aturan yang mengikat seperti itu, karena tidak ada dalam gereja kita tentang ekumenis tadi dari STM itu. Maka bisa nanti diskusi di rayon saja di para pengurus sesuai kebijakan paroki ya. Ini tidak usah didengarkan yang bilang tadi. Dari sini nanti kebijakan supaya jangan kita salah paham ya searah kita. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
mewakili stasiun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, intensi misa kita pada pagi hari ini kita berdoa bersama Oknum Romauli Guru Panjaitan, orang tua atau ibunda Ate Siahan Bimbingan Santa Agnes Pakam yang telah meninggal dunia kemarin tanggal 19 Januari 2024. Semoga Oknum Romauli Guru Panjaitan memberi kebahagiaan kekal di surga bagi keluarga yang ditinggalkan dari kekuatan iman. Kita satukan segala intensi dan permohonan ini dalam perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Raja semesta alam, bermasmurlah penuh seni. Allah merajai segala bangsa, bersemayam di tahtanya yang kudus. Sudah 2 hari kita berada di tempat ini, mulai dari kemarin hingga saat ini, dan banyak masukan-masukan yang kita terima dalam rangka rapat paripurna ini, terutama bagaimana Pastor Petrus Mata mengajak kita bahwa kita ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Maka kita bukan orang yang memanggil atau memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memanggil dan memilih. Maka kita harus bertanggung jawab atas panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita semua, supaya gereja ini tetap hidup dan berkembang, terutama di paroki Kepala yang Baik Guru Pakam. Kemudian tadi, mulai dari tadi pagi, kita juga dihantar dalam misa, doa kita juga. Kemudian kita juga melaporkan program-program dan juga laporan keuangan di paroki kita. Maka ada beberapa penegasan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, damam yang sudah ditetapkan itu 150 minimal, itu ya, minimal bagi yang mampu, bisa juga lebih dari 150. Damam wajib lunas sebelum penerimaan sakramen apapun, ya. Dan sudah juga dibatasi di akhir Juli itu semua sudah dilunas. Dan bagi yang belum lunas tidak boleh menerima sakramen. Artinya kita harus lunas dulu apa itu kewajiban dama, baru boleh kita menerima sakramen. Kemudian yang kedua, kehadiran pengurus dalam sermon. Kami berharap bahwa semua pengurus wajib ikut dalam kegiatan sermon tiap bulan, terutamanya di gereja paroki, jarang pengurus hadir. Kemudian yang ketiga, priorisasi akan dilaksanakan mulai bulan April, salah yang maksudnya, atau selesai Paskah. Maka sebenarnya ini pertemuan yang terakhir sebenarnya untuk pengurus atau priorisasi 5 tahun ini, ya, ini yang terakhir. Maka para pastor nanti akan turun ke lingkungan bersama dengan DPP untuk memilih pengurus di lingkungan dan juga di stasi-stasi. Jadi dimulai dengan perayaan Ekaristi
supaya tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang sakit berebut, dan tidak ada yang tidak mau untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin ya tidak ada yang menolak, karena ada juga yang menangis karena tidak mau menjadi pengurus, dan akhirnya mau juga kan. Tidak usah disebut namanya. Oke, artinya kita mengawali periodisasi dengan perayaan Ekaristi, dan nanti akan disampaikan persyaratan-persyaratannya. Siapa yang masuk kriteria untuk menjadi calon pengurus, baik di lingkungan stasi, rayon maupun anggota DPPH. Kemudian yang berikut, pelaksanaan pesta Gortilon diharapkan supaya dilaksanakan di setiap stasi. Ya, diharapkan ya. Dan di paroki juga kami meminta supaya juga diadakan pesta Gortilon ya. Entah dalam bentuk lain lah. Kalau di stasi mungkin yang punya penghasilan sawah itu akan mempersembahkan padinya ya. Kalau di paroki mungkin amplopnya ya kan, ya pas sebenarnya amplopnya yang dipersembahkan. Kemudian sebelum menerima sakramen perlu ada pembinaan bagi calon-calon ya. Sebelum menerima sakramen misalnya pemilih utama wajib ada pembinaan. Kemudian untuk menerima sakramen pembaptisan orang tua wajib ada pembinaan. Kemudian juga kalau ada perkawinan juga wajib pembinaan khusus persiapan perkawinan dan sakramen-sakramen yang lain ya. Apalagi sakramen krisma, apalagi sakramen imamah juga ada persiapan. Kemudian biaya administrasi sakramen harus dilunaskan sebelum acara berlangsung. Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Pardi ya. Jadi sebelum menerima sakramen, misalnya sakramen baptis, wajib biaya administrasi dilunaskan ya. Kemudian yang ketujuh, kas pengurus stasi akan diberikan kalau ketua atau bendahara memintanya. Sudah juga disampaikan oleh Pastor Parlin bahwa kas pengurus yang diambil atau yang didapat dari sakramen-sakramen itu wajib diambil oleh ketua atau bendahara stasi ya. Kalau di gereja paroki DPP ya. Baik Bapak Ibu, iya. Baik Bapak Ibu, dengan terakhirnya acara rapat paripurna ini, maka saya mengesahkan ya, mengesahkan semua penegasan-penegasan yang sudah disampaikan tadi. Sekaligus juga saya mengesahkan semua laporan dan program Paroki Gembala yang Baik Lupakan tahun 2024. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada para pengurus yang telah berjuang memberikan katekese, ajaran dan juga penyemangatan bagi umat untuk ikut berpartisipasi membangun gereja lewat membayar dana mandiri pada 1 semester pertama sesuai ketetapan paripurna tahun sebelumnya. Ada peningkatan lingkungan dan stasi yang melunasi dana mandiri sampai dengan semester pertama 2023 dan telah kami rekap dan kami catat. Dan itu disepakati 7% dari perolehan dana diberikan kepada pengurus untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan oleh paroki. Maka dengan ini kami minta kehadiran mewakili untuk datang ke depan untuk mengambil persen dana mandiri dan juga menandatangani bukti penerimaannya lewat
kasir. Yang pertama, lingkungan Fransiskus Asisi Lubupakam. Maju ketua lingkungannya atau bendaharanya. Lingkungan Fransiskus Asisi Lubupakam. Diterima dari bendahara paroki, kemudian langsung tanda tangan ke meja kasir. Yang kedua, atau kali bacakan jumlah dan mandiri yang disetorkannya. Lingkungan Fransiskus Asisi menyetorkan dana 2023 Rp3.205.000. Maka persen dana mereka 224.000, 7% dibulatkan. Yang kedua, lingkungan Santo Carolus Lubupakam. Lingkungan Santo Carolus Lubupakam, mereka menyetor dana 2.190.000 di tahun 2023 sampai dengan Juni 2023. Yang ketiga, lingkungan Santa Maria Lubupakam. Lingkungan Santa Maria Lubupakam, mereka menyetor dana mandiri sebesar Rp4.030.000. Yang keempat, lingkungan Maximilianus Lubupakam atau Thomas Rasul Lubupakam, mereka menyetor dana mandiri 100% lunas dari umatnya Rp4.030.000. Yang kedelapan, Santa Teresia Calcutta Lubupakam. Santa Teresia Calcutta Lubupakam, mereka menyetor dana Rp3.185.000. Yang kesembilan, lingkungan Santo Vincentius Lubupakam, mereka menyetor dana sebesar Rp4.160.000. Pertama dari lingkungan Teresia. Ya, silakan tanda tangan penerimaan. Itu dari gereja paroki. Ada 9 lingkungan yang mendapat persen yang memenuhi 100% lunas dan mandiri semester pertama 2023. Ada 9. Tepuk tangan dulu untuk Lubupakam. Ada peningkatan dari tahun lalu cuma 3 lingkungan, sekarang 9 lingkungan. Tahun depan mudah-mudahan semua. Yang berikut, Suster Agnesia Nenggolan. Suster Agnesia Nenggolan. Yang berikut, Bapak Todo Pasaribu. Yang berikut, Jun Edi Purba. Jun Edi Purba. Masih adakah umat kita itu? Pengurus yang masih di luar supaya maju dapat souvenir. 3 kali kami panggil, nanti yang sudah dipanggil. Jun Edi Purba. Ibu Pikir Huta Julu. Bapak Simon Sitepu. Pada pengurus yang semuanya. Yang berikut, Ibu Todo Onenggolan. Kemudian Ponen Turnip. Siapa? Kelly Gosnaga. Berarti dua. Ponen Turnip. Ya, 2 sama. Ferdinand Diapurba. Ferdinand Diapurba. Ferdinand Diapurba. Terima kasih, Pastor.